Oke, jadi sekarang udah masuk ke OP part 3 ya. Ya, ini bakal video bentar. Kita masuk ke seri OP part 3 pakai Python. Nah, di sini kita bakal bahas lebih dalam tentang polymorphism sama abstraction. Nah, sama abstraction. Nah, dua pilar ini itu jadi dua pilar terakhir yang penting dari OOP yang bikin kode itu bakal lebih fleksibel sama powerful. Nah, dua konsep tersebut tuh sebenarnya pamungkas dari OOP, polymorphism sama abstraction. Ini tuh apa ya? Kalau sepengalaman saya ini bikin OOP jadi lebih scalable sama dia lebih reusable banget gitu. Nah, pertamanya polymorphism. Nah, polymorphism itu berarti satu metode bisa punya banyak bentuk tergantung objeknya. Contoh nih ya, kita pakai pattern ya. Nih contoh misalkan kita bikin di sini kelas mobil deh misalkan gini. Terus kita kasih dia def, jalan, self misalkan gini ya. Nah, kita kasih nih print mobil berjalan di jalan raya misalkan gini. Terus ada lagi nih kelas motor misalkan gini. Def jalan, kelas motor berjalan di jalan raya di gang kecil lah misalkan. Nah, sekarang kita bikin nih. Sekarang kita buat fungsi yang menerima objek apa aja. Nih, misalkan kita bikin nih def tes jalan ini misalkan kendaraan misalkan kendaraan jalan misalnya kayak ini ya. Nah, terus kita bikin ya poly polymorphism polymorphismnya in action s jalan misalkan. Nah, dia mobil nih, mobil. Ini kenapa apa kayak ini? Nah, harusnya gini. Nah, gini ya guys ya. Ini typo. Dev tes jalan. Nah, contoh dari polymorphism ini seperti ini. Nah, buat abstraction dia tuh sebenarnya kayak apa ya? Dia tuh bakal nyembunyi data kompleks dan cuman nampilin interface pentingnya doang. Oke, ini bisa kalian pelajari lebih dalam. Nih ya, contoh abstraction ya. Pertama misalkan eh, panjang sih kayaknya tapi gak apa-apa. Walaupun apa nggak bisa ya tapi gak apa. From ABC misalkan import ABC misalkan abstrak method lah misalnya gini ya. Terus kita kelas kendaraan ABC misalnya gini. Terus kita add abstrak method def misalkan jalan bergerak tuh misalkan jalan. Pas ya gini. Nah, si kendaraan ini itu tuh adalah abstrak ya. Dia itu abstrak kelas dasar yang nggak bisa diinstansiasi langsung. Nah, sekarang coba kita langsung turunin. Misalkan kita bikin sini kelas mobil kendaraan misalnya ini. Terus misalkan dia devnya jalan self. Oke, langsung dia print misalkan gini. Mobil melaju di tol. Misalkan kita bikin lagi nih kelas, tadi kan motor udah ya, kita coba sepeda lah ya, sepeda. Sepeda
goes di trotoar misalkan, goes di trotoar gitu. Nah sekarang kita pakai ini, misalkan M sama dengan mobil gini ya, terus misalkan S sama dengan sepeda misalnya gini. Nah tinggal kita kasih M, kita kasih jalan, terus S kita kasih jalan. Nah ini kalian bisa lihat outputnya, bahwa kalau misalkan dia apa, bentar belum beres ya. Nah kalian bisa lihat kalau misalnya dia print kendaraannya, outputnya bakal true dan seterusnya. Nah abstract class itu sebenarnya use case itu bakal berguna kalau misalnya mau bikin template umum tapi detail, misalkan kayak kalau kalian udah